Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahumma wa sallim wa barik wa an'im على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين معاشر المسلمات, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memuja dan memujinya dan senantiasa bersyukur atas segala rahmat, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu nikmat pun yang kalian rasakan kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat Nabi kita tercinta, suri tauladan kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ketika dia memiliki akhlak yang diajarkan oleh Islam dan dia mempunyai adab di antara adab-adab yang dituntun oleh agama kita yang mulia. Ketika dia memiliki itu semua, maka hatinya akan tentram, jiwanya akan tenang, ya, dan dia pun akan selamat dari segala hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berakhlak dengan akhlak Islam, akhlak orang-orang yang bertakwa, sifat orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah jamin baginya kebahagiaan, maka dia akan mulia. Dia akan merasa bahagia di kehidupan dunia ini. Dia akan merasa tenang, jauh dari segala bentuk kegundahan, kesedihan, dan seterusnya. Di antara akhlak yang mulia yang diajarkan agama kita adalah qanaah. Al-qanaah. Qanaah, merasa cukup. Secara bahasa artinya merasa cukup. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah butuhnya kita kepada sifat atau akhlak yang mulia ini. Alangkah butuhnya kita untuk belajar bagaimana agar kita menjadi seorang hamba yang senantiasa ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Alangkah butuhnya kita untuk mendalami ini, terkhusus kita hidup di waktu, di zaman yang mana kebanyakan orang berlomba-lomba dalam mencari kehidupan dunia. Orang-orang tenggelam dalam syahwat kehidupan dunia. Alangkah butuhnya kita mendalami sifat yang mulia ini, karena betapa banyak orang-orang yang murka
tidak terima, ya, senantiasa mengadu dengan apa yang dia rasakan, lemah, tidak ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan untuknya. Penyebabnya apa? Karena mereka tidak mengenal satu sifat yang sangat mulia dalam agama kita, yaitu qanaah. Karena tidak ada sifat qanaah, maka dari situlah lahir al-hasad, saling dengki, saling iri, ya, saling benci. Sebabnya apa? Karena kita tidak paham dan tidak tahu dan tidak mempelajari tentang qanaah. Ya, kita bisa melihat sebagian besar sebab terjadinya perpecahan, pertengkaran, ya, terjadinya kriminal-kriminal, pencurian dan seterusnya. Di antara sebab utama adalah karena tidak adanya sifat qanaah di masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan qanaah? Qanaah mungkin sebuah kata yang sering kita dengar. Tapi apa sih qanaah tersebut? Ya. Para ulama mendefinisikan qanaah dengan begitu banyak definisi. Ya, di antaranya kata mereka, al-qana'atu hiya ar-ridha bima a'tahu Allah wa katabahu wa qasamahu. Ya. Qana'ah adalah ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan untuknya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bagikan untuknya. Definisi yang lain, istighna'un bil mawjud wa tarkun litashawwuf lil mafqud. Definisi yang lain, qanaah adalah merasa cukup dengan apa yang ada. Sekarang kita memiliki motor, merasa cukup. Wa tarkun litashawwuf ilal mafqud, dan meninggalkan angan-angan, berandai-andai kepada sesuatu yang belum kita miliki. Ya. Kalau yang pertama tadi apa? Ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan untuknya, ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bagi dan berikan untuknya. Yang kedua apa definisinya? Merasa cukup dengan apa yang ada dan meninggalkan angan-angan untuk sesuatu yang belum dimiliki. Ini namanya qanaah. Definisi yang lain, istighlalun bil halalil thayyib 'anil haramil khabith. Ya. Istighna, ya, merasa cukup dengan yang halal, yang baik dari sesuatu yang haram. Ini juga masuk ke dalam definisi qanaah. An yaktafil mar'u bima yamlik wa la yatma'u bima la yamlik. Ay yaktafihal mar'u bima yamlik wa la yatma'u fima la yamlik. Merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan tidak tamak terhadap apa yang belum dimiliki. Ya, ini semuanya definisi qanaah. Seseorang yang memiliki sifat qanaah, ya, orang yang tidak pernah curhat atau mengadukan Rabbnya kepada makhluk. Maksudnya apa? Ketika dia belum memiliki apa yang diinginkannya, dia tidak menceritakan ke temannya, saya belum juga bisa membeli rumah, saya belum juga bisa membeli mobil. Ya. Ini bukan orang yang qanaah.
Juga bukan seorang yang dinamakan seorang yang qanaah, orang yang selalu melihat apa yang tidak dia miliki, apa yang ada pada orang lain. Ya. Dan dia juga bukan orang-orang yang selalu berandai-andai, berangan-angan agar mendapatkan kehidupan dunia. Orang yang memiliki sifat seperti ini bukan dinamakan seorang yang qanaah. Orang yang bisa qanaah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya saja orang yang fakir. Ya. Sering kita salah kadang. Orang fakir bisa menjadi hamba yang qanaah. Orang kaya juga demikian. Ya. Seorang yang kaya, dia juga sangat membutuhkan sifat qanaah. Sebagaimana halnya seorang yang fakir, yang miskin, dia juga membutuhkan sifat qanaah. Bagaimana qanaahnya orang kaya? Qanaahnya orang kaya, dia senantiasa ridho, senantiasa bersyukur, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Tidak pernah merasa hebat, mengingkari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan qanaahnya dia tidak pernah memasukkan harta kekayaan dimilikinya dimasukkan ke dalam hatinya. Sehingga dia menjadi hamba harta. Ya. Qanaahnya orang kaya, dia juga tidak memanfaatkan kekayaan dimilikinya untuk meninggikan dirinya di atas orang-orang fakir. Ya. Dia tidak memanfaatkan hartanya untuk mengambil hak-hak orang lain, menzalimi orang-orang lain. Dan betapa banyak orang-orang kaya yang memiliki harta melimpah ruah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sifat qanaah. Ketika dia tidak gish, curang dalam jual belinya. Ya, ketika dia tidak menahan upah untuk orang-orang yang bekerja untuknya. Ya. Dan ketika dia tidak menghinakan dirinya hanya untuk mendapatkan harta atau kedudukan, dan dia tidak menghalangi hartanya dari zakat. Ya, dan ketika dia beruntung dia bersyukur, ketika dia rugi dia ridho. Ya. Dan ini bentuk qanaahnya orang kaya. Ketika dia memiliki sifat seperti ini, maka dia masuk kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang qanaah. Lantas bagaimana qanaahnya orang fakir? Orang yang aslan dia tidak memiliki apa-apa, atau dia memiliki apa yang bisa dia makan hari itu. Qanaahnya orang fakir, ya, yaitu ketika dia ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan semua urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah murka, tidak pernah curhat atau mengadukan keadaannya kepada seorang hamba, ya, tidak pernah keluh kesah, dan tidak pernah murka atau marah kepada Rabb-Nya yang telah memberikan rizki, dan tidak pernah melihat apa yang ada di tangan orang lain, dan dia selalu menjaga kehormatannya, ya, bagaimana dirinya tidak masuk ke perutnya sesuatu yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha agar tidak terjerumus kepada apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam mencari sesuap nasi, sesuap makanan. Maka ini bentuk qanaahnya orang yang fakir. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qanaah merupakan sifat yang sangat mulia. Kedudukan qanaah sangatlah tinggi dan agung. Ya. Qanaah adalah merupakan obat. Ya. Obat
dari sifat tamak. Obat dari sifat tamak. Qanaah adalah obat dari sifat dari kesedihan dan kegundahan. Orang yang qanaah tidak akan pernah tamak, ingin memiliki semua apa yang diinginkannya. Orang yang qanaah dia tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah keluh kesah. Orang yang qanaah, ya, qanaah merupakan obat dari segala bentuk sifat iri dan dengki. Ya. Maka kebalikan dari ini, orang yang tidak memiliki sifat qanaah, dia akan menjadi seorang yang senantiasa keluh kesah, merasa sedih, merasa gundah, senantiasa murka. Ya. Karena apa? Karena dia tidak pernah ridho, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Dia tidak pernah meridho dengan makanan yang telah mengenyangkan perutnya. Dia tidak pernah ridho merasa cukup dengan pakaian yang bisa menutupi auratnya. Dia tidak pernah ridho dengan kendaraan yang bisa dinaikinya. Dia tidak pernah ridho dengan rumah, apapun bentuk rumah yang telah bisa menaunginya dari guyuran air hujan dan panasnya terik matahari. Ini orang yang keadaan orang-orang yang tidak memiliki sifat qanaah. Tapi orang yang memiliki sifat qanaah, dia akan menjadi seorang hamba yang senantiasa bahagia. Jauh dari segala bentuk keluh kesah, jauh dari segala bentuk kesedihan. Karena dia merasa cukup, ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya untuk senantiasa memiliki sifat qanaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan bahwasanya sifat qanaah merupakan jalan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Apabila kita ingin mencari kebahagiaan di dunia ini, maka dengarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terangkan dalam hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr ibn As, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah bahagia, sungguh telah menang. Siapa? Man aslam. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah masuk Islam. Yang kedua apa? Waruziqa kafafa. Dan orang yang diberikan rizki diberikan rizki secukupnya. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan Allah jadikan dia seorang hamba yang qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Apa kata Nabi? Qad aflah. Mereka adalah orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang beruntung. Orang yang Islam kemudian dia mendapatkan rizki untuk mencukupi hidupnya, dan Allah jadikan dia seorang hamba yang qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum amina fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Subhanallah. Dengarkan ma'asyiral muslimin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi.
Barang siapa di antara kalian yang aman, di pagi hari dia aman, ya, aman, tidak ada gangguan. Mu'afan fi jasadih, dan sehat tubuhnya. Indahu qutu yaumih, dan dia memiliki makanan yang bisa disantapnya di hari itu. Faka'annama hizat lahud dunya. Maka orang yang keadaannya seperti ini, seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dan seisinya. Kenapa bisa? Karena dia mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Nikmat aman, dia memiliki kesehatan di badannya, tidak sakit, memiliki makanan di hari itu. Ketika dia bersyukur, ketika dia memiliki sifat qanaah, faka'annama hizat lahud dunya. Maka seolah-olah dia telah mendapatkan dunia dan seisinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita murka? Untuk apa kita sering menceritakan keadaan kita kepada orang lain? Ketika kita mendapatkan nikmat aman, jiwa kita tidak terancam, keluarga kita tidak terancam, anggota badan kita sehat, kita memiliki makanan yang bisa kita santap hari itu. Bahkan sebagian kita memiliki makanan yang mencukupi kehidupannya untuk setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun. Lantas, apa gerangan yang menyebabkan kita takut? Kita murka, sering menceritakan keadaan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Semua tetangga tahu keadaan kita. Semua tetangga tahu keinginan kita. Padahal kita memiliki makanan, pemendaharaan makanan di rumah kita yang mencukupi kehidupan kita sampai tahun depan. Jawabannya apa? Kenapa sifat ini ada pada kita? Karena kita masih memiliki sifat tamak. Ketamakan yang menggerogoti hati kita. Kita tidak memiliki sifat qanaah, baik dengan pemberian yang sedikit maupun pemberian yang banyak, rizki yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita. Ya, dalam Sahih Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Beliau menceritakan sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Ibnu Abbas, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Lau kana libni Adam wadiyani min malin, labtagha thalitha, wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa at-turab." Wa yatubullahu ala man tab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya anak cucu Adam memiliki 2 wadi, 2 lembah, 2 lembah harta, 2 lembah, dua-duanya dipenuhi harta, labtagha thalithan, kata Nabi, maka pasti dia akan mencari lembah yang ketiga. Dia ingin 3 lembah yang semuanya dipenuhi oleh harta. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa memberhentikan ini, ya, sifat ibnu Adam, anak Adam seperti ini, sampai perutnya, ya, diisi tanah. Apa maknanya? Sampai dia meninggal dunia, sampai dikubur. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Kalau kita mengikuti keinginan kita para jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, keinginan yang tidak kita kontrol sesuai dengan syariat kita, sesuai dengan adab dan akhlak yang telah diajarkan Islam, maka kehidupan dunia ini kita tidak akan pernah puas. Ketika kita memiliki sepeda motor, kita ingin memiliki mobil. Ketika memiliki mobil satu, kita ingin mendapatkan mobil yang kedua, ketiga. Memiliki satu rumah, ingin rumah yang kedua.
Dan ini Nabi SAW sendiri yang katakan. Maka ini menunjukkan pentingnya kita belajar untuk menjadi seorang hamba yang qanaah. Ya. Abu Hatim rahimahullahu taala berkata, al-qanaatu takunu bil qalb. Qanaah ini ya adanya di hati. Bukan di penampilan. Bukan, qanaah itu adalah di hati. Ya. Barang siapa yang hatinya qanaah, maka tangannya nanti akan ikut qanaah. Barang siapa yang hatinya tidak qanaah, maka tangannya juga tidak akan qanaah. Ya. Seseorang yang qanaah, kata beliau, "Wa man qana'a lam yatasakhat wa 'asha aminan mutmainna." Kata beliau Abu Hatim, barang siapa yang qanaah, dia tidak akan pernah murka. Dan dia akan hidup dalam keamanan dan dalam kenyamanan. Senantiasa bahagia. Ya. Dan barang siapa yang tidak memiliki sifat qanaah, kata beliau, maka keinginannya tidak ada batasnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, ketika seorang hamba tidak memiliki sifat qanaah, maka keinginannya tidak akan berhenti. Ketika memiliki berapa banyak pun Allah Subhanahu wa taala membukakan dunia kepadanya, maka dia akan membutuhkan, meminta tambahan ketika dia tidak memiliki sifat qanaah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sebab-sebab yang bisa membantu agar kita bisa mendapatkan sifat qanaah? Ini perlu. Ya. Apa sih metode atau cara agar kita bisa menjadi seorang hamba yang qanaah? Sebab yang pertama, agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjadi seorang hamba yang qanaah, yang pertama adalah hendaklah kita benar-benar mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rezeki. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala lah yang membagi rezeki ini. Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan rezeki-rezeki hambanya sebelum hamba tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang hamba tidak akan mungkin mati sampai dia menghabiskan atau mengambil jatah rizki yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizki kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan rizki. Si fulan, sebelum dia lahir dari rahim ibunya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan rizkinya. Dan si fulan ini tidak akan mungkin mati sampai dia mengambil jatah rizki yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha pemberi rizki, yang memiliki kekuatan. Ini yang pertama, sebab yang pertama. Hendaklah kita tanamkan keimanan ini di hati kita. Bahwasanya yang memberikan rizki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan rizki tersebut telah dicatat dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita dilahirkan. Dan kita tidak akan mungkin mati sampai rizki tersebut kita ambil. Nabi SAW bersabda dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia," kata Nabi, "ittaqullaha wa ajmilu fit talab." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dan hendaklah kalian memperindah doa kalian ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fit talab khudhu ma hal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perindahlah doa kalian ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya suatu jiwa tidak akan mungkin mati sampai dia mendapatkan semua rizkinya, meskipun agak lambat rizki tersebut. Ya, di umur 30 tahun mungkin dia belum memiliki mobil. Dan ini banyak kita lihat. Di umur 50 tahun dia memiliki segalanya, memiliki mobil, memiliki rumah, umur 50 tahun meninggal dunia. Ya. Makanya kata Nabi SAW, ittaqullah wa ajmil fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan perindahlah doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh. Ketika kita ingin rumah, ingin mobil, perindah, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh. Fa inna nafsan, kata Nabi. Kemudian Nabi tegaskan, karena sesungguhnya suatu jiwa tidak akan mungkin mati meninggalkan dunia sampai dia ambil semua rizkinya, meskipun kadang lambat rizki tersebut didapatkannya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan perindahlah doa kalian ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab yang kedua yang bisa membantu seorang hamba agar menjadi seorang hamba yang qanaah, hendaklah seorang hamba senantiasa mengingat bahwasanya kehidupan dunia ya akan pergi dan segala bentuk kenikmatan dunia akan sirna. Ini perlu kita ingat selalu. Kehidupan dunia bukan kehidupan yang abadi. Kenikmatan dunia juga bukan kenikmatan yang selama-lamanya. Semuanya akan sirna. Kehidupan yang fana. Ya. Hendaklah semua kita merenungi ini. Apapun yang kita hadapi sekarang, maka tidak dia akan selamanya kita hadapi. Betapa berat pun kehidupan yang kita hadapi sekarang, maka yakinlah semuanya akan berlalu. Bukan selama-lamanya, bukan kehidupan yang abadi. Ya. Seorang fakir, jangan dia pernah bersedih, keluh kesah dengan kefakirannya. Seorang kaya, jangan pernah sombong sehingga dia melakukan apa yang diinginkannya. Dan seorang fakir tidak boleh dia berputus asa, sehingga keputusasaan dia ini menyebabkan dia terjerumus kepada maksiat, terjerumus kepada kekufuran, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yakinlah bahwasanya tidak ada kefakiran yang dihadapinya tidak akan selamanya. Dan kekayaan yang kita miliki sekarang juga demikian, tidak selamanya, tidak abadi. Maka ketika seorang hamba senantiasa mengingat ini, maka ini akan membantunya mendapatkan sifat qanaah. Ya, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya sifat qanaah. Alangkah indahnya sifat qanaah. Alangkah bahagianya seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuknya sifat qanaah. Seorang yang memiliki sifat qanaah, dia akan terbebas dari segala sifat dengki dan iri. Ya. Dia akan hidup di dunia ini dengan penuh kecintaan, penuh kedamaian dan cinta kepada saudaranya. Akan jauh dari segala bentuk perselisihan, pertikaian, berlomba-lomba dalam mencari kehidupan dunia.
karena pertikaian, perselisihan, permusuhan, ya, sebagaimana yang kita katakan tadi. Penyebabnya kebanyakan adalah tidak adanya pada seorang hamba sifat qanaah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wallahi mal faqra akhsha 'alaikum, walakinni akhsha an tubsata ad-dunya 'alaikum, kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatum." Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah kata Nabi, sesungguhnya tidaklah kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah khawatir umatnya menjadi umat yang miskin dan fakir. Tidak. Akan tetapi yang aku khawatirkan terhadap kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tubsatad dunya alaikum. Yang aku khawatirkan ketika dunia dibukakan untuk kalian. Sebagaimana dunia telah dibentangkan, dibukakan untuk umat-umat sebelum kalian, kata Nabi. Dan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana kalian berlomba-lomba, atau kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut sebagaimana mereka berlomba-lomba mendapatkannya. Kemudian dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana dunia juga membinasakan umat-umat sebelum kalian. Nabi SAW tidak pernah khawatir umatnya fakir. Ya. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga yang bisa membantu seorang hamba menjadi hamba yang qanaah, ya, hendaklah dia melihat kepada orang yang sedikit harta kedudukannya, yang sedikit hartanya darinya. Ya, melihat orang yang hartanya lebih sedikit dari hartanya. Orang yang pangkatnya lebih rendah dari pangkatnya, kedudukannya lebih rendah dari kedudukannya. Dan jangan pernah dia melihat kepada orang yang lebih kaya darinya, lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi pangkatnya. Jangan. Hendaklah dia senantiasa melihat ke bawah. Ya, ketika kita memiliki sepeda motor, Pak, lihat orang yang punya sepeda. Ketika kita memiliki sepeda, lihatnya kemana? Lihat orang yang jalan kaki. Ketika kita jalan kaki, lihat orang yang pincang. Ketika dia pincang, lihat orang yang nggak bisa jalan sama sekali. Ketika dia lumpuh, lihat orang yang tidak bisa, dia hidup tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Begini, ya, seharusnya kita melihat kehidupan dunia ini. Ya, makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis, ya, dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi." Qala Abu Muawiyah, "Alaikum." Ya, lihat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lihatlah kepada siapa yang di bawah kalian. Lihatlah kepada siapa yang di bawah kalian, dan jangan kalian melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Karena ini, ya, bisa, dan ini yang lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah, agar kalian senantiasa menjadi seorang hamba yang bersyukur, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam lafaz Ibnu Hibban, ya, dalam lafaz Ibnu Hibban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum man fawqahu fil mali wal hasab, falyanzur ila man huwa dunahu fil mali wal hasab." Ya, apabila salah seorang kalian melihat orang yang ada di atasnya dalam harta dan kedudukan, maka hendaklah dia melihat kepada orang yang ada di bawahnya di dalam masalah harta dan kedudukan. Ketika kita melakukan arahan dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ini, maka ini akan membantu kita menjadi seorang hamba yang senantiasa qanaah, merasa ridho dan senantiasa bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian senantiasa melihat kepada orang yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan pernah melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Karena ini, ya,
akan membantu kalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa, Pak? Karena di dunia ini ya, kita akan senantiasa mendapatkan ada orang yang lebih dari kita. Yakinlah. Kalau kita mengikuti kemauan syahwat kita, maka kita tidak akan pernah bahagia. Karena di dunia ini, kita akan selalu mendapatkan ada orang yang di atas kita. Kita memiliki motor, ada orang yang punya mobil. Ada kita punya mobil, ada orang punya mobil 2, 3. Orang punya rumah, punya kebun, dan seterusnya. Kalau kita senantiasa memandang ke atas, maka kita tidak akan pernah menjadi seorang hamba yang bahagia. Kita merasa sedih, senantiasa merasa orang yang paling susah, senantiasa merasa orang yang paling butuh dibantu, orang yang senantiasa merasa kekurangan. Tapi ketika kita memiliki sifat yang selalu melihat kepada orang yang di bawah kita, maka kita hari-hari kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Kita akan merasa orang yang paling kaya, orang yang paling beruntung dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian yang keempat, yang bisa membantu sebab-sebab di antara sebab yang bisa membantu seorang menjadi seorang hamba yang qanaah. Yang keempat ialah hendaklah dia melatih dirinya, melatih jiwanya, ya, agar tidak boros dan mubazir, ya, agar ya mengeluarkan harta sesuai dengan kebutuhan, mengeluarkan harta sesuai dengan kebutuhan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak Adam, kata Allah, ambillah perhiasan kalian setiap kalian pergi ke masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Ya, hendaklah kita mengeluarkan harta sesuai dengan kebutuhan, ya, dan tidak pernah mubazir dan berlebihan. Yang kelima, ya, sebab yang kelima, hendaklah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan, ya, tingkatan-tingkatan yang berbeda di dalam rizki, ya, di antara manusia, karena ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui hikmah tersebut. Allah Subhanahu wa taala jadikan rizki orang bertingkat-tingkat. Ada yang kaya, ada yang lebih kaya lagi, ada lebih kaya lagi, ada lebih kaya lagi. Karena di situ ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui hikmahnya. Maka hendaklah kita meyakini ini. Ya. Hendaklah kita meyakini ini. Kenapa kita rizki kita seperti ini, rizki sebulan seperti ini, rizki sebulan seperti ini? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan tingkatan-tingkatan tersebut, dan ada hikmah di balik tingkatan-tingkatan tersebut yang hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tahu. Ya. Ini sebab yang kelima. Allah Subhanahu wa taala yang membagi rizki untuk hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia bertingkat-tingkat. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ini semua. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Az-Zukhruf, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un." Ya, apakah mereka yang membagi rahmat Allah rahmat Rabbmu? Kamilah yang membagikan, ya, rahmat tersebut di antara mereka. Kamilah membagikan kehidupan tersebut untuk mereka di kehidupan dunia.
dan kami angkat derajat, tinggikan sebagian di atas sebagian yang lain, ya, agar sebagian yang lain juga, agar sebagian mereka menjadikan sebagian lain sebagai bahan menjadikan sebagai bahan perolok-olokan, ya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat Rabb kamu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang membagi rezeki untuk hambanya, ya. Ini yang kelima, ya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita atau seorang hamba, ya, tidak terima, ya. Tidak terima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Ya. Dia tidak terima. Dan ini merupakan kebodohan. Kebodohan yang ada pada diri seorang hamba tersebut. Ya. Tapi perlu kita ketahui, ya, bukan tidak siap setiap yang kita tidak terima, kita tidak sukai, ya, maka dibaliknya tidak ada kebaikan. Tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun." Ya, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut kebaikan untuk kalian. Dan bisa jadi, ya, seseorang mencintai sesuatu sedangkan sesuatu tersebut keburukan untuknya. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Maka semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti ada hikmahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala hanya takdirkan kita bisa memiliki sepeda motor, maka ridho. Bisa jadi ketika kita memiliki mobil, kita menjadi seorang hamba yang sombong. Mobil tersebut menjerumuskan kita, mengantarkan kita kelak ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menerima, mempunyai keyakinan seperti ini, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan kebaikan. Walaupun zahirnya itu bukan kebaikan untuk kita, maka yakinlah semuanya pasti ada hikmah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kita. Ya. Kemudian yang keenam, sebab yang keenam, ya, hendaklah seorang hamba mengetahui dan meyakini, ya, bahwasanya kefakiran, bahwasanya fakir dan kekayaan, ya, dua-duanya merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang fakir, dia diuji dan dicoba dengan kefakirannya. Demikian orang kaya, dia diuji dengan kekayaan, harta yang dia miliki. Dan kedua-duanya akan ditanyai dan akan berdiri kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaya, cobaan. Miskin, juga cobaan. Dan kedua-dua ini akan dipertanggungjawabkan. Seorang hamba akan berdiri dan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit ketakutan, dengan rasa lapar dan kurangnya harta dan jiwa dan kurangnya buah-buahan. Kami akan uji kalian, kata Allah. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan dan kemiskinan dua-duanya cobaan.
dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "'idzamal jazaa'i ma''idhamil bala." Ya. Besarnya pahala didapatkan seorang hamba bersamaan dengan besarnya beratnya cobaan. Ya. Besarnya pahala yang akan didapatkan seorang hamba bersamaan dengan besarnya cobaan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Karena sesungguhnya Allah apabila ketika mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhata falahu sukhth. Ya, barang siapa yang ridha, maka dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang murka, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditanya dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaklah kita yakini bahwasanya fakir, kaya, dua-duanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita sedih. Orang kaya juga dia akan diuji dengan kekayaannya. Yang miskin juga akan diuji dengan kemiskinannya. Dua-duanya akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Ya. Seorang hamba tidak akan mungkin bergeser kelak di akhirat tumitnya atau telapak kakinya sampai dia akan ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah. Pertanyaan pertama dia akan ditanyakan tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, dan masa mudanya untuk apa dia gunakan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan tentang hartanya dia akan ditanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa harta tersebut dia infakkan atau belanjakan. Wa an ilmihi madza amila fihi. Dan yang keempat, dia akan ditanyai tentang ilmunya, ya, apakah ilmu tersebut sudah diamalkannya, ya. Oleh karena itu, di antara kekhususan seorang mukmin, ya, kekhususan seorang mukmin, dia adalah seorang mukmin, seorang hamba yang senantiasa bersabar, bersabar dalam segala bentuk cobaan, ya, senantiasa bersabar, senantiasa bersyukur dalam ketika dia berada dalam kenikmatan. Ya. Dan ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Ya. Sungguh sangat aneh perkara seorang mukmin. Karena sesungguh urusan perkara orang mukmin ini seluruhnya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan ini tidak dimiliki seorang pun kecuali orang-orang yang benar-benar beriman. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Apabila dia, ya, mendapatkan kebahagiaan, maka dia bersyukur, maka syukur ini adalah kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan apabila dia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, dia bersabar. Dan ini merupakan kebaikan untuknya. Seorang mukmin adalah seorang hamba yang selalu bahagia. Ketika mendapatkan rezeki, bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, bersabar. Dan ini semua, ya, menjadikan dia meninggikan kedudukannya kelak di akhirat. Ya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa kita, Pak? Udah jam 9. Jam udah ngantuk, Pak. Udah ngantuk, Pak? Sampai jam berapa kita? Hah? Sampai selesai? Boleh. Baik. Kita tadi telah berbicara tentang qanaah. Telah mendengarkan begitu banyak ayat, mendengarkan begitu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya ingin membawa kita, mengajak kita melihat prakteknya. Ya. Kita melihat yang pertama, bagaimana qanaahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri teladan kita. Beliau adalah suri teladan kita. Ya.
Nabi SAW imamnya para qani'in, orang-orang yang qanaah. Di antara doa, dan doa ini yang juga harus kita hafalkan, ya, doa yang selalu dibaca oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat tamak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau, ya, silahkan dihafalkan nanti, ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud juga dari hadis Abu Hurairah, ya, dan juga Imam Muslim, ya, dari ada tambahan di Sahih Muslim dari hadis Zaid ibn Arqam. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Saya ulangi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya, wa min qalbin la yakhsha', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma'. Ya, ini doa Nabi SAW. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk atau tenang, wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas dan kenyang, wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak didengar, yang tidak dikabulkan. Ya, ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas dan kenyang, dan dari doa yang tidak pernah didengar. Ya, ini doa yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam imamnya orang-orang yang qanaah. Ya. Beliau qanaah, merasa cukup, mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, ya. Beliau adalah sallallahu alaihi wasallam imamnya orang-orang yang qanaah. Lihat dalam sahihain Imam Muslim, Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, menceritakan bagaimana hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah, ya, dari Aisyah Ummul Mukminin, ya. Suatu hari beliau pernah berkata kepada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini siapa, Pak? Anak dari siapa? Anak dari Asma. Berarti keponakannya Aisyah. Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, ya. Beliau pernah berkata kepada keponakan beliau, Urwah bin Zubair, "In kunna lananzuru ila al-hilal, thumma al-hilal thalatha." Ya. Sesungguhnya kami melihat hilal, kata beliau. Kemudian kami melihat hilal lagi. Hilal yang pertama, hilal yang kedua, berarti berapa bulan? Dua bulan. Dalam satu bulan enggak ada dua hilal, ya kan? Nah, dan tiga hilal, kata beliau, dalam 2 bulan. Wa ma auqadtu fi abyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma uqidat fi abyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narun. Ya. Dalam 2 hilal ini, ya, atau dalam 3 hilal ini, tidaklah dinyalakan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam api. Tidak nyala api di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya khalah. Kemudian Urwah bin Zubair bertanya kepada khalah. Khalah itu artinya bibi, ya, tante dari ibu, ya. Makana yu'ishukum, terus apa yang menghidupi kalian? Apa yang kalian makan? Qalat al-aswadan. Yang kami makan al-aswadan. Apa maksudnya al-aswadan? At-tamru wal ma'. Kurma dan air. Kurma dan air.
Ya, subhanallah, lihat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini qanaahnya beliau dalam makan dan minum. Adapun tempat tidur beliau, ya, kita bisa lihat kita bisa lihat di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min adam wa hashuhu min lif. Ya. Kasur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, itu terbuat dari daging yang telah dikeringkan. Terbayang kita? Ya. Ya. Dan juga selimut atau alasnya, katakanlah selimutnya, ya, atau alasnya atau yang di kasur itu terbuat dari kulit batang kurma. Ya, ini tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala menceritakan, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad athara fi jambih. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar, ya. Ketika beliau bangun, tikar tersebut meninggalkan bekas di pundak atau punggung beliau. Faqulna, kami berkata, kata Abdullah bin Mas'ud, wahai Rasulullah, law takhadna laka wita. Ya. Seandainya kami buatkan untukmu, ya, alas, ya, untuk tempat tidurmu ini, faqala mali walid dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, aku tidak ada kebutuhanku untuk dunia ini. Ya, ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Ya. Aku dengan kehidupan dunia ini hanya bagaikan seorang yang musafir, yang naik kendaraan, kemudian dia berteduh di bawah sebatang pohon, kemudian dia meninggalkan pohon tersebut. Subhanallah. Beginilah perumpamaan kehidupan dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang perlu kita sedihkan. Tidak ada yang mengharuskan kita untuk keluh kesah menghadapi kehidupan dunia ini. Orang yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat makan beliau sebagaimana yang diceritakan Aisyah tadi. Ya, lihat tempat tidur beliau. Ya, bukan tempat tidur yang nyaman, ya, seperti tempat tidur kita sekarang. Ya, Umar bin Khattab juga pernah menceritakan, kata beliau, dakhaltu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un ala hasir. Ya, suatu hari, kata Umar, aku pernah masuk, ya, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau sedang berbaring di atas tikar. Fajalastu fa'adna alaihi izarahu wa laysa alaihi ghairuh. Aku duduk, kata Umar, kemudian Nabi mendekatkan kainnya, kain sarungnya, dan beliau tidak memiliki selain sarung tersebut. Wa idzal hasiru qad athara fi jambih. Dan bekas tempat beliau, tikar tempat beliau berbaring tersebut meninggalkan bekas di badan beliau. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa nazartu bi basari fi khizanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza ana bi qabdatin min sya'irin nahwa as-sa'. Ya. Dan aku lihat kepada lemari atau khizanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku lihat ketika itu ada cuma segenggam dari gandum. Kira-kira 1 sa', kata beliau. Ya. Begini kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu cerita ini sangat panjang, ya. Bisa nanti kita, Bapak Ibu, ya, kalau melihat kelanjutannya. Ya. Sampai nanti Nabi Umar bin Khattab menangis, ya. Dan beliau juga mengatakan sebagaimana juga perkataan yang sebelumnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jauh dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud tadi, ya. Adapun rumah beliau, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah Nabi terbuat dari tanah liat. Ya. Dan atapnya
terbuat dari pelepah kurma. Ya, rumahnya bukan rumah yang megah, tinggi, tidak. Rumah yang sangat sederhana. Ya, dan ini bisa kita lihat di apa yang telah diriwayatkan dan dituliskan oleh para ulama. Ya. Al-Hasan Al-Basri pernah menceritakan, kuntu adkhulu buyuta azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Utsman bin Affan fa atana walu suqufaha bi yadi. Kata Al-Hasan Al-Basri, aku pernah masuk ke dalam rumah istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa khilafah Utsman ibn Affan, dan aku bisa meraih atau menyentuh atapnya dengan tanganku. Ini menunjukkan apa, Pak? Rendah atau pendeknya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rumah siapa? Rumah manusia yang paling mulia. Semenjak diciptakannya langit ini sampai berdirinya hari kiamat. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita mau melihat bagaimana qanaahnya para salafus saleh, tentu apabila kita ingin menceritakan semuanya, tentu waktu kita tidak cukup. Ya. Bagaimana qanaahnya sahabat-sahabat Nabi yang dikenal dengan ahlus suffah, yang mereka tidak mendapatkan makanan, yang sering mereka menahan lapar dengan batu. Ahlus suffah tersebut yaitu Abu Hurairah dan teman-temannya. Ya. Tapi tidak pernah kita dapatkan ketika membaca sejarah-sejarah mereka, tidak pernah kita dapatkan mereka berkeluh kesah ya dengan keadaan mereka. Akan tetapi yang kita dapatkan dari susahnya, beratnya, cobaannya mereka hadapi, dari situ lahirlah ya para pembela Islam. Lahirlah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, ma'asyiral muslimin. Ya, belum lagi kalau kita lihat sejarah-sejarah para ulama. Bagaimana qanaahnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, hidup dengan apa adanya. Apabila beliau menginginkan kehidupan dunia, maka beliau mampu untuk mendapatkan dunia. Ya, beliau bisa menghabiskan waktunya untuk dunia, di samping beliau ya menghabiskan waktunya untuk ilmu, bisa. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan taufik untuk menjadi seorang hamba yang memiliki sifat qanaah. Maka hendaklah kita senantiasa berdoa, membaca doa tadi yang juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena qanaah ini ma'asyiral muslimin juga merupakan rizki, pemberian dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanaah ya, seorang hamba ketika memiliki sifat qanaah ya, maka qanaah memiliki faedah-faedah ya, manfaat-manfaat dari sifat qanaah. Ya, yang pertama, faedahnya apa? Atau hasil dari sifat qanaah ini ya, hasil yang didapatkan atau yang dilahirkan dari sifat qanaah ya. Qanaah merupakan bukti dan dalil ya yang menunjukkan kuatnya iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang qanaah berarti ini merupakan bukti kuatnya iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hasil dari sifat qanaah, seorang hamba bisa menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba memiliki sifat qanaah, maka dia akan menjadi seorang hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun wara'an takun a'badan nas. Jadilah engkau seorang hamba yang wara', yang zuhud, maka engkau akan menjadi seorang hamba yang paling giat beribadah. Ya, dan jadilah engkau seorang hamba yang selalu qanaah, takun ashqaran nas,
maka engkau akan menjadi seorang hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba yang diberikan taufik untuk memiliki sifat qanaah. Ya. Kemudian hasil dari sifat qanaah, ya. Qanaah akan mengantarkan seseorang kepada kehidupan yang bahagia. Ya, akan mengantarkan seseorang kepada kehidupan yang bahagia. Ya. Sebagaimana yang kita terangkan tadi, ketika kita menginginkan kebahagiaan, ya, kenyamanan, ya, senantiasa bahagia, maka berupayalah memiliki sifat qanaah, ya. Kemudian di antara hasil dari sifat qanaah, ya, ini juga telah kita terangkan tadi, sifat qanaah merupakan obat dari sifat tamak dan sifat meminta-minta apa yang ada pada orang lain, ya. Apa yang ada pada orang lain, ya. Kemudian yang kelima, ya, qanaah merupakan jalan. Ini yang bersama dengan yang sebelum ini, merupakan jalan menuju kepada kemenangan, menuju kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Menuju jalan kemenangan di dunia maupun di akhirat. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Ya, sungguh telah bahagia, telah beruntung, ya, barang siapa yang Islam, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ruziqa kafafa, dan dia diberikan rezeki secukupnya yang mencukupi kehidupannya, wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia seorang hamba yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Kemudian di antara hasil atau faedah dari sifat qanaah, ya, seorang hamba akan menyadari bahwasanya hakikat dari kaya ada pada qanaah. Ada pada qanaah. Apabila kita ingin menjadi seorang hamba yang kaya, ya, yang kekayaan kita tidak akan bisa, ya, dilewati oleh orang lain, maka jadilah seorang hamba yang memiliki sifat qanaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kaya, ya, banyaknya harta. Akan tetapi kaya yang sebenarnya kaya ketika jiwa seorang hamba kaya, merasa cukup. Ya, merasa cukup. Ini hakikat kaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kaya dengan banyaknya harta, akan tetapi kaya yang sebenarnya kaya ketika jiwa seseorang merasa kaya. Ya. Yang ketujuh, ya, di antara hasil yang akan didapatkan ketika seorang hamba memiliki sifat qanaah, ya, dia akan meyakini bahwasanya kemuliaan ada pada qanaah. Kemuliaan ada pada sifat qanaah dan kehinaan ada pada sifat tamak. Ya, kehinaan ada sifat tamak. Ya. Kemuliaan ada pada sifat qanaah dan kehinaan ada pada sifat tamak. Ya. Seorang yang qanaah, dia akan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dia akan senantiasa dicintai oleh orang lain, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idhad fid dunya yuhibbakallah." Zuhudlah kalian di dunia ini, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Wazhad fima aidin nas yuhibbuk. Ya. Dan zuhudlah engkau terhadap apa yang ada pada manusia, maka pasti manusia tersebut akan mencintaimu. Ya. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan hamba Allah Subhanahu wa taala akan didapatkan oleh seorang hamba ketika dia memiliki sifat qanaah. Ya. Dan juga ungkapan yang sangat masyhur, ya, dari Imam Asy-Syafi'i, ya, idza kunta dza qalbin qanu'in anta wa malikud dunya sawa. Apabila engkau memiliki hati yang qanaah, anta wa malikud dunya sawa, maka engkau dan para raja di dunia ini sama. Ya.
Apabila engkau, kata Imam Asy-Syafi'i, memiliki hati yang qanaah, maka engkau dengan raja-raja di dunia ini sama. Sebagaimana raja merasa dia orang yang paling mulia, orang yang paling terhormat, orang yang paling kaya, ketika engkau memiliki sifat qanaah, kata Imam Syafi'i, engkau juga akan merasa orang yang paling bahagia, orang yang merasa paling beruntung. Maka anta wa malikud dunya sawa. Maka engkau dan rajanya, para raja di dunia sama. Syaratnya apa? Ketika engkau memiliki sifat qanaah. Para jamaah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, ya. Kalau ada tutur kata yang salah, yang tidak pada tempatnya, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada para jamaah sekalian, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, bisa menambah ilmu kita, bisa kita amalkan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik menjadi hamba yang qanaah, yang bisa merasa ridha, bersyukur dengan apa yang telah kita miliki, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita, ya. Hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, ya, jadikan kita hamba-hamba yang memiliki hati yang qanaah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.